Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan sifat rahmat dan rahimnya Allah Ta'ala, kita masih dapat diberikan kesempatan nikmat hidup dan umur panjang, dianugerahkan kesehatan kepada kita, serta yang lebih penting adalah cahaya iman yang sebagai bekal kita mulai dari kampung dunia ini insya Allah sampai nanti di akhirat. Makanya dari itu kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, salah satu bentuk daripada nikmat Allah berikan kepada kita, hati kita, niat kita masih mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan pada hari yang mulia ini ke rumah Allah. Sebab bisa jadi masih ada sebagian daripada umat yang mengaku muslim, juga mengaku sebagai orang Islam. Begitu hari Jumat datang, azan sudah hampir dikumandangkan, tidak tergerak hatinya untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian yang terjadi, perbanyaklah bertaubat. Kita sampaikan kepada orang yang demikian, kaum muslimin sudah semua berbahagia. Hadirin yang berbahagia, di awal khutbah kita pada siang ini khatib menghimbau, mengajak, berwasiat kepada kita bersama. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Sisa-sisa hari dan kehidupan yang masih diberikan Allah kepada kita, jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri, mulai dari meningkatkan amal ibadah, kualitas ibadah sampai iman takwa kita insya Allah akan senantiasa terkait dengan bagaimana amal ibadah yang kita lakukan. Sebab Rasulullah sudah ingatkan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kalian, kata Rasul, termasuk iman khatib ini, kadang-kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kita rasakan masing-masing kita. Ada masanya meningkat iman kita, ada masanya melorot iman kita. Kadang-kadang hal yang tidak ada kaitan dengan iman sekalipun bisa mempengaruhi turun dan melorotnya iman kita. Ada kalanya orang yang diberikan ujian oleh Allah bertambah dekat dengan Allah, bertambah meningkat keimanannya. Namun bisa jadi sebaliknya, orang yang diberikan ujian cobaan oleh Allah bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan nikmat, dilebihkan oleh Allah nikmat anugerah kepadanya, meningkat imannya kepada Allah. Tapi bila mana ada juga yang lalai ketika diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, judul khutbah kita pada siang ini adalah bagaimana mempertahankan, meningkatkan iman dan mendapatkan ketenangan diri. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dalam Al-An'am 125 Allah telah terangkan kepada kita, barang siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, dibukakan pintu hatinya, diberikan cahaya iman kepada dirinya,
yasrah sadarahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan hatinya, dadanya menerima kebenaran Islam. Itu kategori pertama kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, yaitu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, ditunjukkan hatinya dengan cahaya keimanan, maka hatinya, jiwanya, dadanya akan terasa lapang menerima kebenaran Islam. Diajak kepada kebaikan, diberikan nasihat untuk agama ke jalan Allah, semakin bersemangat. Ini kategori pertama yang diberikan hidayah. Rupanya ada kategori kedua kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan ada pula orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, disesatkan hatinya, ditutup cahaya iman dalam dirinya, dayyqan haraja, maka Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Yang pertama tadi dibukakan selapang-lapang hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Yang kedua disempitkan, disesakkan dadanya. Diajak untuk kebenaran, menolak batinnya. Diajak menyembah Allah, banyak alasannya. Diajak untuk menegakkan agama Rasulullah, banyak berdalih segala macamnya. Ini pertanda hidayah tidak diberikan. Ka'annama yas'adu bis sama. Yang lebih parah lagi kata Allah, seolah-olah mereka itu sedang mendaki ke langit. Bayangkan kaum muslimin sedang Jumat berbahagia. Orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dadanya sesak lagi sempit. Makanya bagaimanapun orang mengajak, menasihati ke jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, tertutup hati. Yang lebih parah lagi kata Allah, ka'annama yas'adu bis sama. Seolah-olah mereka sedang mendaki ke langit. Bisa kita bayangkan kaum muslimin sedang Jumat berbahagia. Jangankan mendaki langit, mendaki bukit saja sudah kesusahan. Mendaki gunung susah. Jangankan mendaki gunung, mendaki bukit, bahkan anak tangga yang banyak saja karena kewalahan. Contoh saja anak tangga 44 di Sungkar Bukit Tinggi itu kelelahan kita mendaki. Ini apalagi mendaki ke langit. Pemisalan orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya insya Allah bersyukur kita ketika sudah berkumandang azan, sudah terdengar suara-suara lantunan Al-Quran di masjid, tergugah hati kita. Bukan hanya pada hari Jumat, hari-hari lainnya, waktu-waktu sholat lainnya. Ini pertanda dibukakan seluas-luasnya hati kita untuk hidayah. Yang kedua tadi, seolah-olah mereka mendaki ke langit. Dalam materi pelajaran IPA yang sering kami ajarkan, rupanya kerapatan udara itu semakin ke atas, semakin ke ruang angkasa, semakin sedikit. Makanya jangan heran, dikatakan oleh Allah, orang yang tidak diberikan hidayah itu seolah-olah sedang mendaki ke langit, sesak napasnya, sempit dadanya. Kenapa? Oksigen, kadar udara sudah semakin berkurang. Bahkan lebih parah lagi, telinga pun tidak berfungsi. Yang lebih parah lagi, bisa kita terawang-awang di atas angkasa, melayang karena kadar udara yang sangat sedikit. Itulah pemisalan kaum muslimin sedang Jumat berbahagia antara orang yang diberikan hidayah, dibukakan hatinya seluas-luasnya, dadanya untuk menerima Islam. Yang kedua, orang yang tidak diberi hidayah, disempitkan hatinya, disesakkan bagaikan orang mendaki ke langit. Makanya dari itu bersyukur kita, insya Allah kita masih dianugerahkan cahaya iman hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penting untuk kita jaga, kita lestarikan, kita tingkatkan, karena berdampak nanti kepada ketenangan diri kita, berdampak kepada ketentraman batin kita. Makanya dalam kesempatan ini Fatih akan menyampaikan ada 3 perkara yang bisa kita lakukan agar iman kita senantiasa terjaga, meningkat, dan insya Allah ketentraman diri dan jiwa kita dapat. Yang pertama yang bisa kita lakukan apa yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah, kokoh dalam keimanan, konsisten, komitmen dalam beribadah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
apapun yang terjadi, walaupun meregang nyawa, mempertahankan harta benda kita, tidak akan pernah berubah karena istiqomah. Kemudian dibuktikan dengan konsisten beramal ibadah. Kalau ingin iman kita terjaga, amal ibadah harus terjaga, terutama ibadah sholat 5 waktu. Jangan bercerita kita, jangan berharap kita kalau ibadah sholat kita centang prena. Kalau ibadah sholat kita bagaikan ayam bertelur, iman kita akan terjaga, tidak ada ceritanya. Apalagi sholat itu bukan disandarkan karena Allah. Segan kepada masyarakat, segan kepada tetangga, segan kepada menantu, mertua, jangan harap. Dan itu pun dianggap ria. Ria adalah dosa, meskipun kecil dikatakan demikian. Makanya perkara pertama adalah istiqomah, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, dan istiqomah, komitmen mendapatkan mengerjakan ibadah. Tidak usah banyak-banyak, kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Terpelihara saja sholat 5 waktu kita, terjaga saja sholat 5 waktu kita, insya Allah ibadah yang lain akan mengikuti dengan mudah di belakang. Tapi bila mana sholat kita abaikan, sholat tidak kita anggap penting, yakinlah terbalik pun kaki kita ke atas, kepala ke bawah, tidak akan bisa kita mendapatkan keimanan dan ketenangan batin itu. Kenapa? Dasarnya ibadah sholat sudah kita lalaikan. Makanya Umar bin Khattab berpesan 15 abad yang lalu, man bayya as-sholat fahuwa lima siwaha adiyah. Barang siapa yang telah meremehkan sholat, sesiapa yang telah melalaikan, menganggap enteng sholat, dipastikan. Dengan berani Umar bin Khattab mengatakan kata-kata pasti. Kalau sholatnya tidak sempurna, sholatnya asal-asalan, apalagi terpaksa, tidak dikerjakan dengan baik, dipastikan ibadah yang lain akan sulit ikut di belakangnya. Mana tahu jika ada yang beralasan si anu itu memang malas sholatnya, tapi baca Qurannya rutin, tidak ada ceritanya. Karena kuncinya adalah sholat. Makanya dari itu perkara pertama, kaum muslimin sedang cuma berbahagia adalah istiqomah. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah istighfar. Kita manusia biasa, manusia lemah yang dhaif, bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi, bukan sahabat. Kenapa katakan demikian? Para malaikat termasuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak ada kemaksiatannya, terjaga ibadahnya, terjaga kebaikannya, karena dibimbing oleh Allah. Lagi pula Rasulullah mendapat gelar manusia maksum, terpelihara dari dosa. Kita manusia biasa tidak ada yang mendapat gelar maksum. Kita ini ghairu maksum. Ada kalanya kita rajin berbuat kebaikan, ada kalanya kita tergoda, terpeleset melakukan kemaksiatan. Itulah kita manusia. Maka oleh sebab itu, ketika kita melakukan kesilapan, pelanggaran, kemaksiatan yang terjadi, yang terlibat tanpa sengaja ataupun sengaja, segeralah mengadu kepada Allah dengan bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah sudah dikatakan tadi manusia yang terjaga dari dosa dan kemaksiatan, tapi Rasulullah mohon ampun kepada Allah sampai 100 kali sehari semalam. Istighfarnya Rasulullah Nabi Muhammad dalam riwayat lain dikatakan sampai 70 kali sehari semalam. Bayangkan kaum muslimin sedang cuma berbahagia, kita yang senantiasa sering melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya yang kedua adalah berbanyak istighfar. Yang ketiga, kaum muslimin sedang cuma berbahagia, yang bisa kita lakukan adalah istikharah. Yang pertama tadi adalah istiqomah, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah istiqomah. Untuk memudah mengingat menghafalnya, cukup diawali dengan kata-kata isti semuanya. Yang ketiga, istikharah, memohon bantuan perlindungan kepada Allah, memohon petunjuk hidayah kepada Allah, karena kita yakin Allah yang bisa memberikan pertolongan, Allah yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk. Sebab kita masih banyak mempunyai makna sempit tentang istikharah. Ketika ditanyakan tentang istikharah, kita hanya ingat sholat sunnah istikharah, sholat minta petunjuk terhadap beberapa pilihan, padahal lebih luas lagi.
minta petunjuk, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Inilah makna luas daripada istighfar kaum muslimin. Makanya dari itu, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa termasuk manusia yang pandai menjaga, meningkatkan, mempertahankan iman. Sekalipun nanti berpisah kita dengan dunia yang fana ini, meninggalnya kita dalam keadaan beriman, sebagaimana kita harapkan hidup kita di dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman ini tidak bisa dibuat-buat kaum muslimin sedang berbahagia. Iman ini tidak ada kaitannya dengan alimnya, dengan bagaimana terkenalnya, pahamnya seseorang, keluarganya dengan ilmu agama, tidak bisa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad seorang Rasulullah pilihan, Sayyidul Mursalin, Nabi pilihan Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Abu Talib itu pamannya, Abu Talib itu saudara ayahnya, kakak berarti Abu Talib dengan Abdullah ayah Nabi Muhammad. Abu Talib membela perjuangan Nabi Muhammad, membela agama Islam, tapi meninggalnya Abu Talib sampai akhir hayatnya dalam keadaan tidak Islam. Cukup bagi kita menandakan hidayah bukan sesuatu yang bisa diberikan, digratiskan, diwariskan begitu saja. Oh, mentang-mentang bapaknya, datuknya seorang kiai, seorang ulama, seorang tuanku, pasti anak cucunya seperti itu, tidak bisa ada jaminan. Karena hidayah itu urusan Allah. Makanya Nabi Muhammad protes kepada Allah ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Ya Rasul, ya Allah, tidakkah kau tahu yang terbujur kaku ini mayat pamanku? Yang meninggal saat ini adalah saudara ayahku. Mengapa kau biarkan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman? Langsung dijawab oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau sayangi. Engkau tidak bisa memberikan cahaya iman sekalipun kepada orang yang kau cintai, karena hidayah iman itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cukup bagi kita tingkatkan amal ibadah kita, jaga sholat 5 waktu kita, insya Allah senantiasa terjaga meningkat iman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.